Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang berjumpa kembali melalui channel Getsemani Ministry di dalam Evangelium Minggu Akhir Tahun Gerejawi 24 November 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan teks khotbah pada Minggu Akhir Tahun Gerejawi ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengantarkan kami di dalam Minggu Akhir Tahun Gerejawi ini. Dan kami rindu untuk boleh merenungkan firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, bukalah mata rohani kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu lewat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi evangelium di Minggu Akhir Tahun Gerejawi pada saat ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9 diakhiri dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang dari anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang akhir zaman bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena memang itu tidak terjadi, belum terjadi, dan ada banyak hal yang membuat kita akan kesulitan untuk memahaminya. Karena teks-teks Alkitab yang digunakan untuk menjelaskan akhir zaman sering sekali itu bersifat nubuatan dan penggambaran. Artinya bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita pahami karena sifatnya adalah sesuatu hal yang diberikan sebagai lambang-lambang atau simbol-simbol. Dan minggu ini, Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sudah sampai pada Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Seminggu sebelum kita memasuki minggu-minggu Advent. Minggu Akhir Tahun Gerejawi sering disebut sebagai minggu untuk kembali mengenang orang-orang yang kita kasihi yang sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah Bapa. Mereka yang sudah meninggal. Dengan kata lain, untuk kembali mengingatkan kita bahwa hidup manusia ada batasnya dan ada akhirnya di dunia ini. Sebab Allah memiliki otoritas untuk setiap waktu kehidupan manusia. Di minggu ini sesungguhnya kita mencoba untuk merenung ulang perjalanan hidup kita di hadapan Allah kita. Apakah hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapannya? Apakah ada perubahan yang semakin baik? Terlebih kita melihat apakah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain atau tidak? Apakah ada perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun dalam hidup kita atau tidak ada sama sekali? Artinya kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak hal yang perlu kita evaluasi di dalam Minggu Akhir Tahun Gerejawi ini yang menunjukkan bahwa hidup kita juga memiliki akhir. Dan teks firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel bagi kita pada saat ini menceritakan tentang bagaimana Daniel memiliki penglihatan pada masa pemerintahan Belshazzar Raja Babel. Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Yang pertama adalah Babel, yang kedua adalah Media, dan yang ketiga Persia, dan yang keempat Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung.
Daniel melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan persoalan yang silih berganti yang terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin dengan tidak takut akan Tuhan, sehingga timbul peperangan bangsa-bangsa dan terjadi pemberontakan. Maka lewat penglihatan Daniel, ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk orang jahat menguasai kekacauan dunia. Dengan melambangkan 4 binatang yang besar sebagai 4 kerajaan besar di dunia. Tetapi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan kehebatannya masing-masing dan kekuatannya dalam hal menindas orang lain, terlebih bangsa Israel. Di dalam teks ayat 9 sampai dengan 10, Daniel melihat akan terjadi kemudian dalam kehidupan penguasa-penguasa dunia, terlebih dalam persiapan untuk mengadakan penghukuman, di mana tahta-tahta sebagai simbol kerajaan-kerajaan duniawi itu akan direndahkan oleh yang lanjut usianya, yang tidak lain adalah yang maha tinggi dan maha mulia itu. Dia yang bersemayam untuk selama-lamanya, yakni Allah sendiri yang penuh kesucian, kebenaran, dan keagungan. Dia sendiri akan datang untuk melaksanakan pengadilan dan penghukuman. Kita lihat bagaimana digambarkan di sana sungai api yang dapat menghanguskan dan melenyapkan semua yang menentang Allah. Istilah 1000 kali beribu-ribu menunjukkan malaikat-malaikat Allah yang akan melayani dia dan berdiri di depannya untuk memulai proses pengadilan yang akan dilaksanakan. Dan kemudian kita lihat dibukakan kitab-kitab yang berisi catatan tentang apa yang dilakukan oleh setiap orang. Sebab Allah digambarkan sebagai hakim. Selanjutnya ayat 11 dan 12, Daniel kembali melihat bagaimana kesombongan yang diucapkan oleh tanduk itu. Tanduk identik dengan kesombongan. Kemudian binatang itu dibunuh dan dibinasakan dan kekuasaan binatang-binatang dicabut. Ini menunjukkan nanti ketika iblis masih diberi kuasa, tetapi pada akhirnya iblis yang digambarkan dengan binatang, dia pada akhirnya dihancurkan. Kemudian ayat 13 sampai 14, Daniel terus melihat apa yang terjadi kemudian. Tapi penglihatan Daniel bukan diakhiri dengan hukuman dan kebinasaan yang dijatuhkan terhadap kerajaan atau penguasa-penguasa dunia ini. Melainkan kedatangan seorang anak manusia yang diberi mahkota kehormatan, kekuasaan dan kemuliaan yang kekal untuk menguasai kerajaan yang tidak akan pernah berakhir, kekal selama-lamanya, di mana semua bangsa dan manusia akan mengabdi kepadanya, yaitu Allah itu sendiri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan yang sering timbul di dalam kehidupan manusia. Apakah benar berkuasa? Apakah Allah itu benar berkuasa atas segalanya? Ketika terjadi peperangan, kejahatan, penyiksaan terhadap orang-orang percaya, di manakah Tuhan? Maka lewat nats ini jelas sekali bahwa Allah tahu segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi bukan berarti Allah diam dan tidak mau tahu. Terkadang Allah memberi kesempatan untuk manusia melakukan kejahatan dan tetap berada di bawah penguasaan Tuhan. Dan semua itu merupakan proses pendewasaan bagi manusia supaya manusia lebih peka akan panggilan dan mengerti kuasa Tuhan. Dunia akan berakhir. Pengetahuan juga akan berakhir, tetapi satu hal yang tidak berakhir itu firman Tuhan. Ini membuktikan bagaimana kuasa Allah akan dunia ini dan tidak seorang pun bisa bersembunyi dari hadapannya. Terlebih dalam keadaan dunia saat ini yang penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan para penguasa yang semakin merajalela hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menindas rakyat miskin. Lewat firman ini bagi orang-orang percaya diharapkan tidak pernah takut dengan keadaan ini. Karena apa? Karena kekuasaan dunia akan berakhir dan bersifat sementara. Tetapi untuk orang yang percaya akan firman Allah senantiasa akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap setia dan sabar sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk mengangkat penderitaan manusia, terlebih untuk menghakimi orang yang jahat dan benar. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang sudah ada, dan akhir yang akan ada tetap selama-lamanya. Berarti hanya Dia yang berhak untuk mengakhiri segala yang ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia juga yang bisa mengakhiri ciptaannya sesuai dengan kehendaknya saja. Dan sebab Tuhan yang berkuasa. Ingatlah, karena kekuasaannya itu, karena Dia adalah yang menciptakan,
Dia adalah penguasa di atas segala-galanya. Maka kerajaannya tidak akan pernah lenyap. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Sekalipun mungkin dalam dunia ini kita melihat seolah-olah iblis itu diberikan kekuasaan. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dunia ini dengan para pemimpin-pemimpinnya, yang negara-negara dikuasa mencoba untuk mengatur kehendaknya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa Dia pencipta itu tidak akan pernah tidur. Dia memperhatikan, Dia melihat, dan pada waktunya Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang menentang Dia. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, mari kita terus berpegang teguh kepada iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu Dialah penguasa yang tetap akan bertahan selama-lamanya. Bagi Dialah pujian kita, penyembahan kita. Maka di minggu akhir tahun gerejawi ini, mari kita merenungkan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan kuasa itulah yang akan terus boleh menyertai kita sampai dengan kesudahan segala sesuatu. Dimuliakanlah Tuhan lewat hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada saat ini, yang meneguhkan, menguatkan kami di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang terus boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus boleh mempercayakan hidup kami kepada Engkau saja. Dimuliakanlah Engkau dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.